Selamat pagi Bu Seri. Selamat pagi Bu. Ya. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Lama kita nggak jumpa ya karena Iya. kemarin Ibu selama lebih dari 1 bulan. Sebulan ya. Gimana LMS-nya, ada kendala? LMS-nya lancar. Semuanya Mudah-mudahan ada ya. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas tentang pembelajaran Ibu. Nanti tapi sebelumnya kita mulai dengan perannya dulu. Nanti setelah selesai pra lanjut di pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran di kelas itu, nanti biar kita bisa memperbaiki nanti kedepannya pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, sebelumnya nanti di kelas berapa? Di kelas 10 farmasi klinis komunitas. Di jam ke 45. Dalam waktu berapa JP? 2 kali JP, 2 JP. Masing-masing 45 menit. 5 menit. Berapa jumlah siswanya? 15 orang. 15 orang. Nah, untuk tujuan pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya di sini melalui telaah pustaka dan diskusi LMS, peserta didik dapat menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan benar dan simul yang tepat. Nah, di situ saya juga menyampaikan manfaat dari materi tersebut, yaitu dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dapat menentukan estimasi dari pengolahan bahan produksi, kemudian estimasi pengeluaran minimum dari pembelian suatu barang atau jasa, dan estimasi keuntungan maksimum dari penjualan produk. Berarti langsung ke kontekstual bukan? Iya, kontekstual. Berhubung juga di sini sedang ada festival kuliner Kesbamnya, di situ saya terinspirasi untuk mengangkat salah satu pedagangnya langsung sebagai masalah yang saya taruh di LAS-nya. Bagus, itu langsung nyata gitu ya. Oke, jadi kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai bagaimana? Oke, untuk area pengembangannya itu yang saya ingin capai yaitu area pengetahuan dan keterampilan, di mana murid dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di sini yang ada hubungannya dengan festival kuliner Kesbamnya itu, dia akan membuat sistem pertidaksamaan linear dari masalah kontekstual tentang produk dan modal yang dibutuhkan tersebut. Untuk pengetahuannya itu keterampilannya, pengetahuannya itu lebih ke membuat titik potong dan arsiran daerah solusi. Ya. Nah, berarti langsung anak-anak itu berkegiatan secara langsung, secara nyata ya di sini. Apalagi sudah ada memang di sini pameran ya. Itu festival ya. Dan untuk strategi yang digunakan bagaimana untuk mencapai area yang ingin dikembangkan? Oke, strateginya pertama dari pendekatan pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Untuk daerah diferensiasi konten, saya sudah memberikan beberapa sumber pembelajaran, di mana sumber belajar yang pertama itu yang visual itu buku pegangan murid di sekolah. Kemudian saya tambahkan juga bahan ajar yang sudah saya share melalui grup WA, itu melalui itu area visual juga. Kemudian saya sudah berikan video-video pembelajaran di akun YouTube saya, itu sudah saya buatnya tuh dari tahun ke tahun tuh sudah ada, jadi tinggal share saja. Itu jadinya area visual dan auditory. Kemudian untuk kinestetiknya, karena berdasarkan gaya belajar yang sudah Ibu kasih tahu dulu, bahwa ternyata gaya belajar murid-murid kami itu kebanyakan kinestetik. Jadi untuk area ini kinestetiknya tuh melalui GeoGebra for mobile. Jadi di handphonenya mereka ada beberapa yang memang kalau sudah support, saya kalau mau silahkan GeoGebra for mobile. Jadi kalau misalkan di laptopnya juga bisa GeoGebra webnya. Nah, jadi untuk kinestetiknya mereka bisa manipulasi itu dengan GeoGebra for mobile-nya. Kemudian untuk diferensiasi proses, di sini murid diberikan kesempatan untuk bereksplorasi konsep dulu secara mandiri melalui sumber belajar, baik itu di rumah dan lain sebagainya. Kemudian murid juga diajak untuk tanya jawab entah itu di awal pembelajaran ataupun di inti pembelajaran.
Nah, selanjutnya diajak diskusi kelompok kecil untuk memecahkan masalah yang ada di LAS secara berkolaborasi. Kemudian guru menyediakan waktu untuk tim ahli. Nah, jadi biasanya kalau misalkan seperti jigsaw, ada jigsawnya sedikit, ya ada sedikit jigsawnya jadinya. Nanti kalau misalkan dalam proses diskusi selama sekitar 40 menit itu, apabila ada kelompok yang sudah selesai duluan dan ada yang belum selesai, di situ nanti ada tim ahlinya sharing ke yang belum selesai. Jadi kalau misalkan menggunakan diskusi biasanya saat presentasi ke depan tuh masih ada yang tertinggal karena tidak ada proses berbagi informasi. Jadi di situ dengan dari diferensiasi prosesnya dilakukan seperti itu, barulah nanti dipresentasikan ke depan. Kemudian apabila masih ada yang belum paham, guru juga saya mempersilahkan murid bertanya melalui grup WhatsApp. Kemudian diferensiasi produknya, di situ saya memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk merangkum hasil diskusi, baik itu berupa infografis, melalui PPT atau melalui video-video. Di pertemuan sebelumnya saya juga memiliki beberapa hasil dari karya muridnya itu sebelumnya. Kemudian kalau misalkan kendala yang mungkin terjadi nanti saat pembelajaran, yang pertama mungkin waktu. Kita tidak bisa memprediksi apakah murid itu akan lancar dalam berdiskusi sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tapi biasanya itu bisa kita antisipasi dengan sering berkeliling, kemudian menanyakan di mana ada permasalahannya. Kemudian itu juga salah satunya diskusi mengirim tim ahli itu untuk membantu murid yang belum selesai tersebut. Kemudian biasanya juga kendalanya kalau dari segi muridnya, kalau misalkan sudah diberikan masalah kontekstual seperti ini, mereka bingung bagaimana membuat suatu masalah tersebut menjadi model matematikanya sebelum dibuat pemecahannya. Ya. Oke, sudah lengkap untuk diferensiasinya, baik produk, konten, ya lengkap sudah. Saya lihat juga sudah terintegrasi dengan KSG dan budaya SDG. Oke, terima kasih Bu Sini. Kita lanjut ke kelasnya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Pada asana Pangandaling. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Salah satu pimpinan pembelajaran kita doanya, silakan. Sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kita akan mempelajari tentang apa? Model matematika, sistem persamaan gitu ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah sekitar 2 minggu tidak belajar karena ada kegiatan di sekolah. Masih ingat gak nih tentang pembelajaran sebelumnya, membuat daerah solusi? Masih ingat? Catatannya sudah ada yang masih lupa, oke? Karena sudah 2 minggu pasti ada yang lupa dan ingat. Oke, dan di sini ibu cek kehadirannya dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Itu 3 orang ya, 3 orang. Kenapa? Lagi izin. Oh, layanan ya, ini dan kasih, jadi mungkin ada olahan ya. Nah, yang kedua itu ngecek kebersihan, itu keyakinan kelas kita. Sempat ingat kan kita fotoan bersama membuat keyakinan kelas dulu? Ya, salah satunya disiplin tentang kehadiran, yang kedua kebersihan. Coba lihat di kiri kanannya, apakah sudah bersih? Sudah. Bagus sekali. Berarti keyakinan kelasnya itu sudah diterapkan. Sekarang dulu. Ya. Selanjutnya kita akan next briefing dulu. Masih ingat tepuk 1 kayak gimana tepuk 1-nya? Kalau tepuk 3
sudah lama tidak belajar, sekitar 2 minggu karena ada kegiatan sekolah, Ibu akan melakukan teknik stop. Nah, yang sering kita lakukan karena sebelumnya kan teknik stopnya itu kita teknik stop apa namanya yang pernah itu. Sekarang kita akan mencoba melihat dalam bersada. Bapak Ibu, Ya. Jadi mari kita stop silakan sebentar duduk dari kegiatan apapun biasa yang yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk senyaman mungkin. silakan duduk senyaman. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan pulsi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Bapak Ibu tetap rileks. Sekarang silakan pejamkan mata jika masih nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Tetap Bapak Ibu harus rileks. Amati 3 benda yang ada di depan Anda saat ini. Ya, kita mulai dari benda yang pertama. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Seperti apa bentuknya. Lalu bayangkan seperti apa teksturnya. Selanjutnya, mari kita lihat seperti apa warnanya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Kalau misalnya benda yang dilihat memang bergerak. Ya, itu benda yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat benda yang kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Seperti apa bentuknya. Kemudian rasakan teksturnya. Lalu lihat warnanya. Atau Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang mungkin ditimbulkan jika benda yang dilihat memang bisa bergerak. Ya, lihat sambil terus bernapas pelan. Bernapas pelan dan dalam. Selanjutnya kita akan melihat benda yang ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya, perhatikan benda tersebut apa adanya. Dari mulai bentuknya, teksturnya, warnanya, serta gerakannya yang mungkin ditimbulkan apabila benda yang dilihat itu memang bisa bergerak. Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi setelah kita melakukan teknik stop, mari kita mengucapkan syukur untuk hari ini. Ya, kita lakukan bersama. Terima kasih untuk hari ini. Oke, ada yang menyampaikan salah satu tadi 3 hal yang dipikirkan itu apa? Yang menyampaikan? Ayo siapa? Jadi memikirkan apa 3 hal itu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Natali Norisawa. Saya dari kelas FKK. Jadi 3 hal yang saya sampaikan tadi saat menonton videonya itu yang disampaikan tadi kayak benda di depan saya. Habis itu pikiran saya tentang ya belajar ini. Belajar yang kedua. Gini, iya pikiran saya di depan tadi makanya sama pembelajaran hari ini.
kan tadi 3 hal yang ingin dipikirkan. Yang pertama pembelajaran, yang kedua benda apa yang dipikirkan? Kayak buku sama handphone. Buku, handphone ya. Kenapa salah satunya juga handphone? Karena itu di depan saya. Oh gitu, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Natali. Nah, tadi kita telah melakukan teknik stop bersama, sudah juga doa bersama, dan meyakinkan lagi tentang keyakinan kelas kita. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui telah pustaka dan diskusi LAS, peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual tentang sistem ketidaksamaan linear 2 variabel dengan tempat dan simbol yang benar. Nah, manfaatnya. Nah, ini yang pertama itu ngapain? Estimasi. Ya, pengolahan bahan produksi. Yang kedua, estimasi pengeluaran minimum dari pembelian suatu barang atau jasa. iya. Yang ketiga, Menentukan estimasi keuntungan maksimum dari penjualan produk. ya sebelumnya di bukunya sempat baca tentang itu. Ada yang sempat baca? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, tidak masalah. Mungkin yang sibuk ya belum. Nah, persepsinya nih. Ada yang masih ingat nih materi 2 minggu yang lalu? Nah, ini Bu pengen 3 orang gantian ke depan. Boleh nomor 1 duluan, boleh nomor 2, boleh nomor 3. Boleh sambil dilihat-lihat catatannya atau dilihat-lihat lagi latihannya atau bahan ajar yang telah Ibu share di grup WA-nya. Boleh membawa, kalau mungkin kan biasanya kalian foto catatan di HP, boleh. Kalau mau bawa ke depan oleh-olehnya juga boleh. Bu kasih waktu dulu untuk berpikir yang mana kira-kira mau duluan, 1, 2, 3, boleh. Angkat tangannya. Saya bisa yang nomor 3, nomor 2. Nah, di situ ingat kata kuncinya, kurang dari. Dan yang kedua itu tidak lebih dari. Nah, kayak gitu. Gimana model matematikanya? Oh, nomor berapa? Nomor 1, oke, coba. Yang mau coba nomor 2? Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih reward ke kelompok yang aktif. Nah, tadi Ibu udah ingat Natali, kemudian juga Sahabat Rara. Nomor 3, ya boleh. Di situ hanya sampai membuat daerah solusi ya. Nomor 2. Nomor 2 boleh juga. Yang membuat nomor 3 atau mungkin cek dulu jawabannya di GeoGebra. Di sini masih ada yang install GeoGebra-nya? Masih? Oh, iya. Udah. Kurang, nah kita lihat bersama-sama. Nomor 1, Anto ingin membeli siomay yang harganya kurang dari 20.000. Nah, tanda yang dibuat oleh temennya itu siomay. Mungkin siomaynya tuh siomay 1 dan siomay 2 gitu. Siomay itu kalian lambangkan dengan pemisalan X atau Y, karena siomaynya 1 aja. Oh X, nah berarti hapus yang Y, X saja. Oh ya. Nah sekarang kalau kurang dari itu isi X saja, nggak X-nya nggak usah tetap. Ya. Nah sekarang kalau misalkan kurang dari, kalau ini tanda apa? Kurang dari sama dengan, berarti apanya harus dihapus? Nah, yang garisnya. Nah, kalau yang ini benar? Benar. Ada yang beda lagi? Udah sama. Tepuk tangan buat Rana. Silakan duduk. Nah, sekarang yang mie ayam. Mie ayam bentulannya
Tidak lebih berarti kurang. Kurang, kalau tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Benar. Nah sekarang misalkan mie ayamnya mau X atau Y, pilih. X boleh, berarti hapus ya Y. Nah kalau misalkan ada dua, kalau soalnya mie ayam dan siomay, nah itu baru ya X sama Y. Nah, yang nomor 3 sekarang, pertanyaan buat teman-teman dulu. Ya, mau coba? Mau? Ya coba. Mungkin sudah tahu Pak. Mau dibuat gambarnya juga Pak. Nah ini mungkin agak lama, jadi yang lain juga kalau misalkan masih belum selesai oleh-olehnya, boleh silakan sambil dioleh. Atau misalkan mau difoto jawaban temennya, kemudian di-share sama temennya yang belum hadir hari ini juga boleh. Nah sekarang tunggu dulu ya, kalau ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya dulu? Sudah ingat? Sudah. Oke, pertanyaan untuk nah, berarti rata-rata sudah ingat, walaupun tadi ada yang sedikit lupa atau lama berpikirnya, wajar karena kita 2 minggu sudah tidak belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih pertanyaan nanti di LAS-nya. Pernahkah kalian estimasi keuntungan bisnis ada bisnis kecil-kecilan jualan online atau itu? Ada temennya ada. Oke. Kalau ini gambar apa ya? Bakso. Mie ayam. Ada yang sudah sempat makan kayak bakso di depan? Oke. Nah, di sini pernahkah kalian estimasi modalnya untuk membuat suatu bahan kayak gitu? Punya misalkan kalian punya modal 2 juta, berapa ya bisa membuat bakso atau mie ayamnya? Sebelum Ibu bagikan LX-nya nanti per kelompok, nah karena di sini hari ini yang hadir 12 orang, nanti kita bagi 3 kelompok, 4 orang. Jadi nanti bebas siapa milih kelompoknya. Pertama, Ibu akan berikan dulu permasalahannya. Ini permasalahan yang kalian sudah lihat di depan. Seorang pedagang mie ayam bakso di Festival Kuliner Kesbam 2024 memiliki modal tidak lebih dari Rp2.400.000 untuk membeli bahan membuat mie ayam dan bakso. Untuk membuat 1 porsi mie ayam dibutuhkan modal Rp12.000 per porsi. Untuk membuat 1 porsi bakso dibutuhkan modal Rp8.000 per porsi. Dia tidak dapat membuat lebih dari 200 porsi karena keterbatasan kemasan, gas, dan tenaga. Berapa porsi yang masing-masing mie ayam dan bakso yang dapat disediakan pedagang tersebut? Jadi katanya modal bikin mie ayam berapa? Kalau 1 porsi mie ayam 12.000. Ya, modalnya 12.000. Kalau 1 porsi bakso ini tanpa telur ya. Tadi modalnya berapa? Tadi modalnya ada yang perhatikan kalau yang bakso tadi modalnya
Yang ayam 12, yang bakso 10 itu harga kalian beli di situ. Tadi modalnya berapa? Ada yang perhatikan? 2.400.000 itu modal yang dimiliki oleh pedagangnya. Nah, tadi itu modal baksonya 8.000. Ya, sekarang kalian silahkan diskusi kelompok, kemudian tentukan siapa ketuanya. Satu kelompok isinya 4 orang. Silakan. Ya, silakan tentunya. Ya, nanti ada kelompok yang sangat aktif. Kalau misalkan sudah selesai dan ada yang belum selesai, kita akan bertukar jawaban atau hasil dari pembahasannya. Silakan. Apabila ada pertanyaan, nanti panggil ibu tanyakan. Yang ibu yang di bagian nyataan untuk membeli bahan membuat untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal 12.000 per porsi, dan untuk membuat satu porsi bakso dibutuhkan 4.000 per porsi. Berarti ini pakai tanda sama? Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Yang mana? Kalau kamu misalkan dulu mie ayamnya apa? Mie ayam itu X. Oke. Mie ayamnya X. Kemudian untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal 12.000 per porsi, dan untuk membuat satu porsi dibutuhkan modal 8.000 per porsi. yang lagi 8.000 itu apa? Bakso. Nah, bakso misalkan apa? Y. Ya. Berapa? Kalau misalnya mie ayam berapa? 12.000. Nah, berarti 12.000. Oh ya. Makasih Bu. Nah, kalau modalnya cuma 2.400 berarti tandanya Kalau modalnya cuma 2.400. Ya boleh kan? kurang dari. Ya, kurang dari. Berarti ini sebenarnya Kurang dari. Ya, sepakat sampai berapa? 2.400. Ini kurang dari sama dengan. Oh iya. Ya. Nah sekarang kita akan bisa disederhanakan lagi. Bisa. Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang pertanyaan lagi? Iya. Tidak membuat Ya, apabila ada permasalahan
akan menghampiri kalian apabila ada pertanyaan. Kalian bisa lihat kembali bahan ajar yang Ibu share, kemudian bisa lihat juga video YouTube yang Ibu sudah share juga. Kemudian kalau setelah membuat daerah solusinya, kalian bisa cek kembali dengan menggunakan GeoGebra yang formula itu. Nah, cek kembali apakah sudah sama atau ada perbedaan dari jawaban yang kalian dapatkan. Yang nomor 2, oke. Nah, berarti tinggal gambar. Ya, berarti gambarnya teksnya 8 sama 12 sama yang ini 11 sama 12. Kelompok 3 sudah selesai yang nomor 2, nomor 1-nya masih proses. Kalau yang nomor 1 yang sudah selesai. Yang nomor 1 itu yang di permasalahan 1 rangkuman 1, dan yang permasalahan 2 ya tinggal gambar. Oke, tinggal gambar ya. Silakan kita bagi kita akan bertukar informasi saling. Ya, jadi kalau nanti kelompok yang belum terlalu paham yang nomor 1 akan disampaikan oleh kelompok 1, kalau yang belum paham nomor 2 nanti akan disampaikan oleh kelompok 3. Nanti kita bertukar informasi. Ya, di bagian belakang ada simpulan dan refleksi. Ya, bagian belakang dari yang KPD atau LS kalian ada simpulan dan refleksi. Nanti di bagian akhir pembelajaran kita akan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu sempat menggunakan Padlet. Hari ini juga kita menggunakan Padlet. Silakan nanti bukan per kelompoknya, per individu. Nanti diisi Padletnya. Bagaimana apa yang belum kita dipahami hari ini sama apa yang kalian mendapatkan hari ini. Di sini. Individunya isi di link, di kelompoknya isi di simpulannya isi di LKPD, kemudian refleksi pembelajaran hari ini. Jadi Ibu tahu apa yang kalian belum pahami dan yang sudah kalian pahami. Itu dipakai. Bisa kalian isi dulu namanya, baru refleksinya. Nanti bikin LKPD-nya. Apakah sudah siap untuk berbagi jawaban nomor 2? Sudah, ya. Silakan ke kelompok 2 perwakilannya. Tadi berdua, boleh yuk. Silakan berbagi ke kelompok 2. Di sini permasalahannya yang lihat adalah saat menggambar aksiran. Nah, ya silakan. Siapa yang mau mewakili ke kelompok 2? Berdua. Jadi siapa yang akan mewakili kelompok 3 untuk berbagi penyelesaian nomor 2? Berdua, silakan. Nah, di sini permasalahannya yang Ibu lihat adalah bagaimana cara membuat daerah solusi. Silakan. Sambil bertanya bisa sambil dibuat biar kalian sama-sama bisa kesimpulan pertama apa yang kalian lakukan. Sambil dibuat bekerja sama walaupun pasang kita belajar itu ketemu yang sama yang sama. Jadi apa namanya yang benar ini di asal di sini kerja ini dia kalau dia sambil semua kalian
dari nol, terus hasilnya terus bedain ya. Nah, kenapa tadi nggak boleh lewat dari sini saja? Karena tadi X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu dikuatkan ada 1. Ini kan X lebih positif, maksudnya X lebih dari 0 ada. Di sini kan X-nya positif, Y-nya positif. Di sini negatif. Kalau negatif berarti X kurang dari 0. Sedangkan di soalnya kan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berarti positif kan? Jadi nggak boleh dia lewat bawah. Nah, di daerah ini nggak boleh ke daerahnya lewat. Di punya warna. Kalau nomor keduanya berarti sudah ya. Sekarang di kelompok 2, jadi kelompok 1 apakah sudah selesai membuat jawaban nomor 2? Nah, silakan juga kembali ke kelompok 1. Ya. Coba ketik ke sini. Jadi ya, ini dia model 12. Ya, 3. Proses gambarnya mau tak rekam tetap ya. Jadi deh ini apa yang itu dibedain karena itu sama itu kalau garis itu udah sampai itu sampai hari itu udah kalau misalnya disampaikan dari sini jadi kan kita nggak tahu yang mana jadi kan yang kelihatan bedanya kalau ini kan ini harusnya ini kan sudah satu kali kalau beda apa itu yang dia punyanya yang 300-200 punyanya ini. Kelompok 1 tadi sudah ke kelompok 3 ke sini sudah kuncinya itu
Ya, nggak bisa. Ya, karena waktu diskusi sudah hampir habis, silahkan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita akan mempresentasikan secara singkat, karena presentasi secara mandiri oleh tim ahli itu kan sudah dilakukan tadi. Nah, sekarang secara singkat saja untuk memperkenalkan persepsi kita. Ya, untuk masalah pertama, ada yang mau presentasikan ke depan? Kelompok 1, 2, 3. Nomor 1 sama. Ya, silahkan kelompok 1. Yang lain bisa saling pertemukan kembali, karena tadi juga tim ahli sudah ke kelompok kalian. Sekarang kita mencobakan yang satu contohnya membuat modelnya, yang satu menggambarnya. Oke. Jadi kalau sekarang lagi, nanti modelnya apa? Halo semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan nomor 1. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Nadia Spasianya Pratama 9. Saya dari nomor 12. Di sini saya akan mempresentasikan atau saya menjelaskan tentang permasalahan 1. Yang pertama, di sini saya memisalkan terlebih dahulu. Misalkan X itu saya jadikan mie ayam, dan Y ini saya jadikan bakso. Nah, karena permasalahannya itu untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal 12.000. Ini saya memodalkan. Modal mie ayam itu 12.000. Karena mie ayam itu X, jadi 12.000 X. Ditambah, kalau model bakso itu kan 8.000. Jadi di sini 8.000. Karena bakso itu Y, jadi saya tulis di sini Y. Terus karena modal semuanya itu tidak boleh lebih dari 2.400.000, jadi tandanya Y. 2.400.000. Nah, terus kan ada juga pedagangnya ini nggak bisa buat lebih dari 200 porsi karena keterbatasannya bisa. Jadi X ditambah Y tidak boleh lebih dari 200. Ini modelnya kayak ini kan. Terus karena ini masih kebanyakan dijadikan titik potong, di sini saya menyederhanakannya. Saya coret 0, 0, 0. Jadi di sini itu jadinya 12X ditambah 8Y kurang dari 2.400. Karena ini masih bisa disederhanakan dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3, kemudian 3X ditambah 2Y kurang dari 600. Terus di sini X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini dia udah. Gimana nih? Silahkan lihat yang modelnya dulu. Apakah ada yang berbeda? Masih berbeda atau sudah sama? Sudah sama atau berbeda? Sudah sama? Sama untuk kelompok 2 sudah sama? Kelompok 3? Sudah, berarti sudah. Untuk yang pertanyaan A? Sudah, ya. Ulangan dulu. Pertanyaan kedua, apakah termasuk sistem persamaan? Ya, karena Merupakan satu dan ada apa? karena Kenapa dia termasuk? Oh, tidak. sudah samaan linear. Kenapa ini disebut termasuk ketidaksamaan linear dua variabel? Karena di sini itu memiliki tanda ketidaksamaan linear, yaitu hiliran. Jika tanda ketidaksamaan, Apa itu tandanya? tandanya itu kurang dari 200. Apakah itu tanda kurang dari? Iya.
Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Oh, kurang dari sama dengan. Nah, itu. Sama ini juga lebih dari sama dengan. Ya. Itu yang karena variabelnya ada pangkat 1, jadi mereka tuh ada pangkat 2, pangkat 3. Iya, kuadrat ada. Jadi dia linear sebenarnya. Untuk gambarnya, tadi kelompok 1 sudah ke kelompok yang lain untuk ngajarin cara membuat gambarnya. Apakah sudah sama juga? Sudah. Sudah dicek tadi geogebranya? Sudah benar. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu. Ya, karena kita sudah melewati diskusi dan presentasinya, kita eksekusi lagi sekali nomor 135-nya lagi. Ya, berdiri, biar relax lagi. Tadi dulu soalnya. Oke. Masih ingat kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5? Iya, silakan dulu. Nah, selanjutnya hasil dari presentasi kalian, dari pemecahan masalah kalian bisa kalian buat nanti dalam infografis, video, poster dan lain sebagainya seperti yang pertemuan di bab sebelumnya di semester 1. Nah, itu linknya itu juga masih sama seperti yang dulu, nanti tinggal bahas itu. Itu sudah lihat juga hasil yang sebelumnya, itu keren-keren sekali. Bahkan ada yang sampai membuat Canva yang pro sampai hasilnya bagus seperti itu keren sekali. Dan video juga, cara membuat videonya waktu itu ibu lihat sudah seperti membuat video pembelajaran, cara menjelaskannya. Ada yang buat video waktu itu kelompoknya Ana dan kawan-kawan itu melihat video ya. Untuk tugas produknya apakah sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya simpulan. Sebelum kuliahkan, ada yang menyampaikan simpulan hari ini. Kelompok April kelompok 3. Oke. Silakan menyampaikan simpulan yang dibuat oleh kelompoknya. Jadi silakan April. Jadi hasil kesimpulan dari kelompok saya itu kesimpulan yang kami dapat dari kelas ini, kami dapat mempelajari Sama tadi kalian membuat apa? Model matematikanya. Yang kedua, menggambarkan ketidaksamaannya ke diagramnya. Kemudian yang terakhir membuat daerah solusi. Nah, tadi untuk mengecek kembali, kalian juga bisa menggunakan tadi GeoGebra for mobile-nya juga. Nah, selanjutnya kalian coba buat refleksinya di Padlet. Nah, buat refleksinya di Padletnya, ibu akan sambil perlihatkan apa yang kalian buat di Padletnya. Ada yang tes itu. Nanti buatnya nama dan apa yang kalian belum pahami, apa yang kalian sudah pahami pada hari ini. Perasaan juga, perasaannya hari ini gimana? Apakah senang, deg-degan, bahagia, atau sudah mulai lapar mungkin? Nah, matematika sudah. Saya telah tahu mengenai cara membuat grafik pada apa itu? Ketidaksamaan linear dua variabel hari ini. Ya. Selanjutnya yang lain. Cara memodelkan. Yang masih bingung cara membuat grafik, oke, boleh.
Nanti kalian bisa sering-sering lagi latihan cara membuat grafik, bisa juga melalui video dan bahan ajar edukasi. Nah, untuk mencocokkannya itu apakah sudah benar? Kalau secara mandiri itu kan ibu udah benar apa belum? Nah, bisa dicek dengan cara GeoGebranya itu, atau lewat WA juga boleh. Setelah bikin mungkin yang di soal bukunya, nah dicoba dibuat gambarnya, sering-sering latihan kalau menggambar. Kalau misalkan itu ragu-ragu ini benar atau enggak ya, nah dicek dengan GeoGebranya. Itu tadi kita merefleksi kegiatan hari ini, apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami dalam proses hari ini. Sekarang silakan dulu duduk ke depan semuanya. Nanti bisa refleksinya, kalau ada yang belum selesai bisa nanti sambil istirahat dikerjakan. Ada ke depan dan dulu ya. Silakan ada ke depan dulu. Mejanya ya ditarik kembali ke posisinya masing-masing ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah asesmen atau ulangan tentang sistem ketidaksamaan linear ini dan ketidaksamaan linearnya. Ya, itu kegiatan kita hari ini. Untuk tangan kita semua. Sudah doa, silakan kita kembali untuk doa kita hari ini langsung para basah. Ya Bu Seni, tadi sudah melakukan pembelajaran kelas, sekarang kita bagian merefleksikan dan bagaimana pembelajaran tadi, terus nanti mungkin ada umpan balik biar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran tadi? Oke, saya sangat merasa senang dan juga banyak hal yang tak terduga terjadi saat pembelajaran, sehingga juga banyak pembelajaran dari murid dan saya saat pembelajaran. Kemudian langsung ke peristiwa juga. Yes. Ya, peristiwa tadi yang terjadi, saya lihat murid masih bingung dalam membedakan kapan menggunakan kurang dari, kapan menggunakan kurang dari sama dengan. Itu juga yang lebih dari dan lebih dari sama dengan. Bagaimana membuat suatu permasalahan menjadi modelnya, kapan menggunakan kurang dari dan kurang dari sama dengan. Yang biasanya sering tertukar itu adalah membuat tanda kurang dari atau kurang dari sama dengannya. Berarti itu tantangannya itu ya. Bagaimana tadi mengarahkan murid bagaimana melihat kata kunci dalam permasalahan di LAS sehingga dia bisa menentukan yang mana kurang dari sama dengan, seperti itu. Kemudian juga pembelajaran yang didapat tadi bagaimana juga mengarahkan murid agar mendapatkan kata kuncinya. Kemudian penerapan selanjutnya itu tadi juga ada permasalahan yang diberikan bagaimana cara membuat grafik yang lebih mudah, seperti itu. Nah, karena membuat grafik itu harus latihan yang sering-sering, juga tadi sudah disampaikan kapan arsirannya menjauhi titik nol, kapan arsirannya mendekati titik nol. Kemudian agar lebih fasih dalam menggambar grafiknya, penekanan ke depan itu sering-sering latihan menggambar. Kemudian karena dia latihannya secara mandiri, saya sampaikan cek kembali di GeoGebra Fort Mobile-nya, sehingga setelah dia membuat grafik secara mandiri bisa dicocokkan kembali benar atau salahnya. Kemudian hal baik apa yang dapat Ibu ambil dari proses pembelajaran tadi? Hal baiknya yang pertama sudah terlaksana keyakinan kelasnya yang sudah dilakukan sebelumnya, tadi sudah ditanamkan lagi. Kemudian yang kedua PSI-nya juga tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik, ya sudah muncul. Kemudian ice breaking juga sudah lebih dari sekali. Nah, dari skala 1 sampai 10, menurut pandangan Ibu, proses pembelajaran di kelas itu berada di skala berapa? Untuk kelancarannya saya berani 9. Oke. Bagus. Kalau ya. Berarti
lagi satu itu kira-kira apa hambatannya? Hambatannya nggak berani Kenapa? sempurna sih, Oh. karena tidak ada yang sempurna. Nanti karena tidak berani Iya. ngambil yang Iya. sempurna ya. Berarti selama ini nggak begitu ada hambatan untuk pembelajaran. Hambatan dalam pembelajaran, kalau dalam persiapan tidak masalah. Yang pasti apa yang kita persiapkan itu kembali ke bagaimana penerapan di kelas, karena kita tidak tahu apakah pemahaman murid itu sudah sampai mana. Persiapan juga kadang-kadang juga tergantung dari kesibukan muridnya kita, apalagi sebelumnya itu sempat tidak belajar 2 minggu Karena ada kegiatan. ada kegiatan HUT kayak sebabnya, kemudian kita lanjut materi yang terpotong seperti itu, pasti tantangan tertentu, banyak hal-hal yang terlupakan, bagaimana kita mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, seperti itu. Berarti hambatannya karena jedanya terlalu lama Ya, apalagi kalau misalkan ada raih galungan, kuningan, kemudian ada ujian terus anak-anak dengan materi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, strategi yang akan Ibu gunakan Strategi. agar pencapaian proses pembelajaran lebih baik lagi. Lebih ke berbagai konten, diferensiasi konten dan prosesnya sih Bu. Itu kadang-kadang berubah sesuai dengan materinya. Jadi strategi ke depan itu mempersiapkan berbagai kebutuhan belajar murid, juga menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Karena setiap materi diferensiasi konten dan prosesnya itu berbeda-beda. Nah, apa rencana untuk pelaksanaannya kira-kira? Pertemuan selanjutnya pasti akan, karena itu pertemuan selanjutnya udah bab yang baru. Kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap pembelajaran? Baik, untuk komitmen ke depannya, saya akan mencari berbagai permasalahan kontekstual, bahkan yang realistik, agar murid saat di awal pembelajaran, saat pertanyaan pemantik itu ada motivasi. Wih, ini kehidupan nyata ini, gitu. Jadi dia ingin belajar, setidaknya motivasi belajarnya itu muncul. Walaupun di tengahnya itu pasti selalu ada kendala dan tantangan karena perbedaan kemampuan siswa atau murid. Untuk mencapai hal tersebut, Ibu butuh dukungan dari siapa saja? Tentunya pertama murid itu sendiri, kemudian kepala sekolah. Kalau misalkan ada webinar-webinar yang perlu saya dapat surat tugas dari kepala sekolah, orang tua juga harus tetap mendukung untuk berjalannya proses pembelajaran baik itu di rumah. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran keberhasilan yang pertama, kalau misalkan tadi tentang diferensiasi dan permasalahan kontekstual, itu berarti adanya masalah kontekstual yang saya buat di LAS, dan tadi ada juga dari video, melalui video permasalahan itu ukuran keberhasilan dengan adanya itu. Ya, luar biasa sekali Bu Zeni. Jadi apa yang disampaikan sudah menjadi strategi nanti atau tindak sebagai bahan tindak lanjut ke depannya dalam pembelajaran agar lebih maksimal lagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu untuk siang ini.